Mycohydroton merupakan inovasi media tanam atau material komposit yang menggabungkan teknologi hidroton dengan pemanfaatan miselium jamur sebagai agen pengikat atau fungsional. Sistem hidroton dan jamur yang diaplikasikan. Hidroton merupakan media tanam yang berasal dari tanah liat yang dibakar atau sering disebut leca. Proses pembakaran tersebut menghasilkan struktur yang stabil dan berpori, di mana media ini bersifat inert atau tidak bereaksi secara kimia sehingga tidak mempengaruhi pH larutan nutrisi. Selain itu, hidroton memiliki porositas yang tinggi yang memungkinkan terjadinya aerasi dan drainase yang baik di sekitar akar tanaman. Namun, kemampuan hidroton dalam menyimpan air relatif terbatas, sehingga diperlukan suplai air dan nutrisi secara teratur agar kebutuhan tanaman tetap terpenuhi. Selain itu, hidroton juga dapat digunakan kembali karena sifatnya yang tidak mudah terurai. Kemudian, jamur yang digunakan dalam pengaplikasian hidroton adalah Trichoderma sp. Trichoderma merupakan jamur tanah yang hidup secara saprofi dan banyak ditemukan di daerah perakaran atau rhizosphere. Jamur ini memiliki peran penting sebagai agen hayati karena mampu menghambat pertumbuhan patogen tanaman. Selain itu, Trichoderma juga berfungsi sebagai dekomposer karena menghasilkan enzim seperti kitinase, glukonase, dan selulase yang dapat menguraikan bahan organik maupun menyerang dinding sel jamur patogen. Jamur ini juga menghasilkan senyawa antibiotik yang dapat menghambat mikroorganisme lain. Selain berfungsi sebagai pengendali penyakit, Trichoderma sp juga berperan sebagai pendukung pertumbuhan tanaman. Trichoderma menjadi solusi ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Akar tanaman adalah rumah utama bagi Trichoderma. Jamur ini hidup di sepanjang permukaan akar, bahkan dapat menembus lapisan terluar sel akar tanaman. Trichoderma bekerja dengan 3 mekanisme utama. 1. Ia menyerang jamur patogen dengan merusak dinding sel dan mencuri nutrisinya. 2. Trichoderma mengubah arsitektur akar, membuat tanaman lebih tahan terhadap penyakit. 3. Jamur ini bahkan bisa menghancurkan telur dan larva nematoda, hama yang paling sering merusak akar tanaman. Jenis Trichoderma yang populer digunakan dalam pertanian yaitu ada Trichoderma hertzianum, Trichoderma viride, Trichoderma conigii, kemudian ada Trichoderma asperellum, Trichoderma virens, dan Trichoderma atrophyridae. Antara jenis Trichoderma tersebut yang paling populer digunakan adalah Trichoderma hertzianum karena kemampuannya yang melawan patogen seperti Fusarium, Rhizoctonia, dan Pythium. Trichoderma menghasilkan metabolit sekunder seperti auksin, etilen, dan senyawa organik volatil. Salah satu metabolit sekunder yang menarik adalah hertzianolide yang dihasilkan oleh Trichoderma hertzianum. Penelitian menunjukkan bahwa hertzianolide mampu meningkatkan pertumbuhan bibit tomat, baik dalam sistem hidroponik maupun tanah dengan meningkatkan panjang akar dan jumlah ujung akar. Jadi, Trichoderma tidak hanya melindungi tanaman tetapi juga membantu mereka tumbuh lebih subur. Inokulasi Trichoderma sp pada tanaman meningkatkan pertumbuhan ujung akar secara signifikan. Tidak hanya itu, tanaman yang diinokulasi dengan Trichoderma juga memiliki kadar zat besi yang lebih tinggi pada bagian tunas dan akar berkat asam hertzianik yang mengatur pengikatan Fe. Dengan kata lain, Trichoderma membantu tanaman menyerap nutrisi lebih efisien bahkan di media tanam yang kurang subur. Berikut adalah langkah-langkah dari teknik mycohydroton. Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan terdiri dari bunsen, timbangan analitik, pipet steril, Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan steril, dan jarum Ose. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu ada hidroton, isolat Trichoderma, aqueous steril, dan potato dextrose broth. Selanjutnya adalah cara kerja dari teknik mycohydroton. PDB ditimbang sebanyak 1,2 gram untuk takaran 50 ml aquades.
PDB yang telah ditimbang kemudian dapat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer steril dan ditambahkan dengan Aquades dengan takaran 50 ml, kemudian dapat dihomogenkan. PDB yang telah homogen dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 ml, kemudian dapat disterilisasikan di autoclave. Setelah media PDB telah disterilisasikan, selanjutnya dapat menginokulasikan isolat jamur trichoderma sebanyak 1 oz ke dalam media PDB cair, kemudian diinkubasikan selama 7 hari. Setelah diinkubasikan selama 7 hari, isolat dipindahkan ke dalam medium cair PDB 50 ml, kemudian diinkubasi kembali selama 7 hari. Setelah 7 hari, siapkan hidroton pada cawan steril, kemudian siapkan isolat yang sudah diinkubasi selama 7 hari, inokulasikan isolat pada hidroton, hingga hidroton ditumbuhi oleh miselium jamur dari trichoderma. Berikut merupakan hasil dari hidroton yang telah ditumbuhi oleh miselium jamur trichoderma. Jadi hidroton saat sudah digabung dengan jamur trichoderma itu memiliki beberapa keunggulan dan juga kelemahan. Nah, untuk keunggulannya sendiri yaitu yang pertama dapat mengendalikan patogen akar seperti Pythium di sistem hidroponik, di mana trichoderma ini memberikan kontrol signifikan terhadap infeksi akar. Nah, untuk yang kedua yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen. Yang ketiga, memperbaiki toleransi stres panas. Yang keempat, trichoderma ini mendukung aerasi akar yang baik dan retensi nutrisi. Yang terakhir, mengurangi dampak kekeringan atau kelebihan air. Untuk kelemahannya sendiri yaitu yang pertama, dosis tinggi trichoderma dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena kompetisi nutrisi atau inhibisi siklus nitrogen. Dan kelemahan lainnya yaitu dapat menurunkan populasi bakteri nitrifikator. Meskipun Trichoderma sp dikenal sebagai agen biokontrol yang efektif, namun jamur ini juga memiliki sisi negatif yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah kemampuan yang menyebabkan penyakit jamur hijau atau green mold disease. Selain itu, Trichoderma viride ternyata bisa bersifat patogenik terhadap tanaman. Meskipun jamur ini bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan pelepasan senyawa mirip hormon, enzim pendegradasi dinding sel seperti selulase, silanase, dan juga glukanase yang dihasilkannya dapat mengganggu fungsi sel mikroba lain di dalam tanah. Hal ini tentunya bisa mengubah struktur komunitas mikroba dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem.